Halo Sobat Bulung, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi, dan kali ini saya akan coba menyajikan ringkasan film yang berjudul The Expendable. Film yang dibintangi oleh deretan aktor-aktor legendaris yang menceritakan suatu tim tentara bayaran yang diberi tugas untuk melakukan misi berbahaya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan mari kita intro dulu guys. Check it out. Suatu malam di Teluk Somalia di Afrika yang nun jauh di sana, diceritakan sedang terjadi pembajakan kapal laut yang dilakukan oleh para perompak, di mana mereka menyandera para awak kapalnya dan meminta tebusan sejumlah uang kepada perusahaan kapal tersebut. Ketua gerombolan itu mengancam bila tak segera ditebus maka satu persatu awak kapal akan diwafatkan. Saat sedang berkuar-kuar mengancam, tiba-tiba dia dikejutkan dengan beberapa sinar laser senjata yang mengarah ke tubuhnya. Dan itu tak lain dan tak bukan saudara-saudara berasal dari tim jagoan film ini. Mereka terdiri dari Yin Yang, ahli bela diri, Hell, spesialis alat berat, Tol, si penghancur, Lee yang mahir menggunakan pisau, dan inilah ketuanya, Barney, tak ketinggalan si badak gunner, penembak jitu. Barney bersama tim datang ke sana untuk memberikan uang tebusan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan para bajak laut. Ketegangan pun terjadi saat sang ketua bajak laut marah dan hendak membantai salah satu sandera. Tapi beberapa detik kemudian, si gunner dengan tiba-tiba menembak dengan senapan berpeluru jumbo ke arah sang ketua bajak laut yang membuatnya tewas seketika meregang nyawa. Kemudian terjadilah adu tembak para bajak laut itu dengan tim tentara bayaran yang sangat profesional ini. Hingga pada suatu ketika, para bajak laut yang tersisa tetap bertahan dan menjadikan sandera sebagai perisainya. Tampak Barney dengan sedikit bicara secepat kilat mengeluarkan keahliannya dalam menembak. Dor. Dalam hitungan detik, para bajak laut ditumbangkan tak tersisa. Hell is he doing? Byron, don't be ridiculous. Gunner! Saat semuanya selesai, Gunner berbuat ulah dengan menggantung mayat salah satu bajak laut yang dinilai oleh Barney tidaklah pantas. Lee yang bertubuh segede menel dengan berani menghajar Gunner, tapi Barney segera menghentikan perkelahian itu dan memperingatkan Gunner untuk tidak bertingkah aneh lagi dalam menjalankan misi. Di suatu malam yang cerah dengan cahaya bulan purnama menghiasi langit khatulistiwa, Lee dengan perasaan rindu yang menggebu-gebu mengunjungi kekasihnya yang sudah lama tak bertemu. Dia berniat untuk melamarnya. Saat tiba di rumah kekasihnya, betapa terkejut di saat kekasihnya tengah bersama dengan pria lain. Kekasih Lee beralasan dia berhubungan dengan pria lain karena Lee dulu menghilang tanpa kabar. Dengan hati dongkol, Lee pun meninggalkan kekasihnya. Or letting me into your stuff. Doesn't matter. When I'm here, I'm with you. That matters. Sementara itu, Barney bertemu dengan seseorang yang bernama Tul. Dia berprofesi sebagai tukang tato dan kadang-kadang menerima jasa perpanjangan STNK SIM dan lain sebagainya, dan tentunya sebagai perantara atau maklar yang menyampaikan misi bila ada klien yang membutuhkan jasa Barney dan kawan-kawan. Tul memberikan informasi bahwa akan ada lagi misi dari seseorang dan menyuruh Barney untuk menemuinya langsung di suatu tempat. Deep in that mud and blood. Nigeria. I want to die all. I want to die for a woman. Film beralih ke sebuah tempat bernama Pulau Vilena. Terlihat beberapa anggota militer berhenti di sebuah gedung pemerintahan. Ada 3 orang yang diikat bersama mereka. Lalu salah satu anggota militer memanggil seorang. Dan inilah Jenderal Garza Pamirsa, pemimpin militer tersebut yang menerima laporan bahwa ada beberapa pengkhianat di sana. Sang jenderal pun dengan tangannya sendiri akan mengeksekusi 3 pengkhianat itu. Tapi tiba-tiba
Dari belakang terdengar tembakan yang mengenai salah satu pengkhianat, dan inilah tokoh antagonis film ini bernama James, orang Amerika yang diketahui adalah rekan bisnis si jenderal. Eksekusi pun dilanjutkan sang jenderal dengan dingin. Oke guys, kita kembali ke Barney yang bertemu dengan klien yang membutuhkan jasanya. Kliennya bernama Chuck yang merupakan agen CIA. Tak selang berapa lama, datang seorang pria tua berbadan kekar Barney Ross. dan itu ternyata Ova Arnold Swasana Seger yang berperan sebagai Prince di film ini. Dia sama juga seperti Barney yang berprofesi sebagai tentara bayaran. Lalu misi pun diberikan kepada Barney oleh Chuck dengan tugas menyiapkan seorang jenderal yang kejam dan diktator di suatu tempat di Amerika Latin bernama Pulau Vilena. Me and my people. Let's talk. Barney pun menyetujuinya karena ada imbalan uang 5 juta dolar yang tentunya cukup buat buka usaha sendiri di masa tuanya. Yeah, Valena. You should be a good. Untuk misi ini, Barney tidak mengajak Gunner karena tingkah lakunya yang mengesalkan dan tidak sesuai prosedur saat melakukan tugas. Barney berkumpul dengan yang lainnya untuk mengatur strategi dalam melakukan aksinya. Dia pun bersama Lee pergi berdua terlebih dahulu ke Pulau Vilena dengan menyamar sebagai ahli lingkungan hidup untuk menghindari kecurigaan para militer penjaga yang ada di pulau tersebut. Big plane, huh? Exotic birds. Saat tiba di pulau itu, Barney menyuruh untuk mendokumentasikan keadaan di sana, dan secara kebetulan dia melihat James bersama anak buahnya sedang ada perlu healing keluar rumah. Draw this picture. Everything. Lee ternyata mempunyai seorang kenalan di sana yang mengetahui seluk-beluk keadaan di pulau itu. Dia adalah wanita cantik yang mempesona yang bernama Sandra. Wanita penduduk daerah tersebut yang sangat merasakan penderitaan akibat kekejaman Jenderal Garza. Lalu mereka bertiga pun pergi ke suatu tempat yang sepertinya penting dan berhubungan dengan misi Barney. Sebelum sampai ke tujuan, Lee turun terlebih dahulu dari mobilnya, sementara Barney dan Sandra melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat yang dituju. Tiba-tiba Barney dan Sandra dikejutkan dengan kedatangan para tentara Jenderal Garza. Seorang tentara dengan sesorongot membentak Sandra karena berada di tempat itu bersama dengan orang asing. Di sini kita bisa tahu bahwa Sandra adalah putri Jenderal Garza, tapi Sandra memberontak ayahnya karena menindas para penduduk di sana. Barney pun ditangkap dan ditawan oleh para tentara itu. Di sela-sela keributan yang terjadi, tiba-tiba sebilah pisau menancap tepat di telinga seorang tentara, dan itu adalah ulah aksinya Lee yang dengan tepat waktu berada di sana. Barney pun tak tinggal diam, dia pun beraksi dengan membantai satu persatu para tentara Garza. Mereka pun berhasil lolos dan membawa Sandra pergi menuju dermaga. Sementara itu seorang tentara melapor kepada James tentang kekacauan yang terjadi. Lee dan Sandra terpisah dengan Barney yang hendak mengamankan keadaan di sekitar pos masuk pulau tersebut. Ketika tiba di dermaga, Sandra ternyata berubah pikiran dengan menolak ikut dan kembali lagi balik ke Pulau Vilena. Di sisi lain, tampak Barney secara sembunyi-sembunyi menyelinap ke dalam pos penjagaan dan membantai semua petugas di sana yang hendak mengganggu Lily menerbangkan pesawatnya. Barney berlari mengejar pesawat, sementara dari arah lain James beserta gerombolannya tampak datang dan mengejar ke arah dermaga. Setelah masuk pesawat, Barney kaget karena Sandra tidak ikut. Setelah dijelaskan Lee, Barney memutar arah pesawat dan kembali ke arah dermaga. Lee pun bersiap atur posisi bertempur.
Para tentara yang tak menyangka Barney akan kembali panik dan kacau balau saat mereka ditembaki secara brutal. Belum puas menembaki, Barney melepaskan cairan bahan bakar yang membasahi area dermaga, dan tak selang berapa lama Barney memercikan api dari pesawatnya dan tentu saja membuat dermaga terbakar hebat. Ledakan pun terjadi dan membuat sebagian besar tentara terbakar dan sebagian selamat termasuk James dan anak buahnya. Barney dan Lee pun pergi dari pulau itu. Pada malam harinya, James menegur Garja tentang putrinya, yaitu Sandra, yang membantu dua orang asing itu lolos dan berhasil melarikan diri. Garja pun menahan amarah mengetahui ulah putrinya dan pergi meninggalkan James. Tak selang berapa lama, James ditemui oleh seorang dan ternyata dia adalah Gunner si Badang Tea. Gunner menyampaikan maksudnya untuk bergabung dengan James dan akan memberikan semua informasi tentang Barney dan kawan-kawan. Up front in my... Di tempat lain, Barney dan tim memeriksa data orang-orang yang berhubungan dengan misinya. Kliennya yaitu Charles yang ternyata seorang anggota CIA, James seorang mantan anggota FBI yang telah dipecat dari keanggotaannya dan sekarang bekerja sama dengan Jenderal Garza menjalankan misi kotor dan keji di Pulau Vilena. Sekilas film kembali menceritakan Lee yang menjumpai pacarnya. Lee tambah kaget melihat wajah kekasihnya babak belur dan dia tahu siapa pelakunya. Ditemani kekasihnya, Lee mendatangi teman pria pacar baru kekasihnya itu dan memberinya sedikit pelajaran yang membuatnya kapok seumur hidup. Meren. Sementara itu, Jenderal Garza bersama tentaranya melakukan sweeping besar-besaran di Pulau Vilena. Dengan wajah sangar, Jenderal Garza memerintahkan untuk menangkap semua yang dituduh pemberontak. James bersama si Dugul tampak ikut serta dan menemukan bukti keterlibatan Sandra adalah salah satu anggota pemberontak. So your daughter paints too. This is how it starts. Let's go. There's nothing here. Oh, how it ends! Very wise, dead man. Tak lama Sandra pun bisa ditangkap dan dengan kejamnya James mengorek keterangan dari Sandra tentang Barney dan timnya. Again, what did the Americans tell you? Di tempat lain, Barney menyampaikan niatnya untuk kembali ke Pulau Vilena, tapi Lee tidak menyetujuinya karena dengan tim yang ada sangatlah sulit untuk menjalankan misi ke daerah yang penuh dengan ratusan tentara di sana. Tapi Barney kekeh sumekeh dan berniat untuk pergi sendiri ke Pulau Vilena. Ternyata Yin ingin ikut serta dengan Barney ke pulau itu dan menemani Barney menuju tempat keberangkatan pesawatnya. Tanpa mereka sadari, ada beberapa orang mengikuti mobil mereka hingga pada suatu ketika mobil Barney diserang dan ditembaki oleh beberapa orang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan ternyata si Badak Gunner lah salah satu para penyerang itu. Di akhir aksi kejar-kejaran, saat berhenti di sebuah gedung terjadi pergelutan antara Gunner dan Yin. Dengan kelincahan Yin sedikit membuat Gunner kewalahan. Tapi Gunner segera membalikan keadaan dan berniat menghabisi Yin. Tapi tiba-tiba Barney segera menembak Gunner dan membuatnya jatuh ambruk. Barney tidak berniat membunuh Gunner, dia terpaksa menembak Gunner karena tidak ada cara lain. Barney pun meminta Gunner untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya berbuat konyol ini. Gunner pun dengan menyesal atas perbuatannya memberikan informasi pada Barney. Ketika tiba di tempat keberangkatan, Barney dan Yin dikejutkan dengan kehadiran tim kesayangannya. Lee, Hal, dan Tol sudah berada di sana. Mereka kompak ikut misi lagi dengan Barney. Betapa terenyuhnya hati Barney dibuatnya, pemirsa. Tol dan Hal terlihat ceria dan menikmati dengan mengobrol santai padahal mereka akan menjalani misi yang bisa membahayakan nyawanya.
Di tempat lain seperti yang tahu akan kedatangan Barney CS, Jenderal Garza telah bersiap dengan pasukan tentara baret merahnya. Tampak James berada di sana ikut serta memantau situasi yang sedikit tegang. Singkat waktu, Barney tiba di Pulau Pilena. Setelah diskusi sebentar, Barney dan timnya segera melancarkan aksi senyapnya, melumpuhkan para penjaga di sana. Sejenak adegan memperlihatkan Jenderal Garza yang nampak bersih tegang dengan James. Sang jenderal mulai tidak nyaman dengan kehadiran James yang terlalu dominan terhadapnya. Kita lanjut ke aksi Barney yang secara bertahap menanam bom di setiap sudut bangunan. Lee yang dengan kemampuan pisaunya melumpuhkan para tentara Garza. Tak ketinggalan Tol dan Hale yang sangat enjoy melakukan salam olahraga menghajar para penjaga. Mira. Barney berhasil melepaskan Sandra dari ruang tahanan dan membawanya kabur. Beberapa meter berlari, Barney terpaksa harus terjatuh saat dengan di luar dugaan si gundul menghajarnya. Barney tampak kewalahan dikeroyok si gundul dan kerocok-kroconya. Hampir saja tewas, Lee CS datang menolong Barney. Sekarang keadaan pun berimbang. Duel 1 lawan 1 pun terjadi. Barney terus mengejar si dugul. Naasnya untuk kedua kalinya, Barney harus tumbang di tanduk si dugul. Kita beralih lagi ke Jenderal Garza yang nampak memanas dengan James. Ternyata sang jenderal tersadarkan atas kesalahan yang selama ini dia lakukan. Dia berorasi di depan prajuritnya dan meminta maaf atas sifat arogan dan egoisnya. Americanos, perdóname. This American disease. Tak disangka Jeff menembak sang jenderal dan membawa pergi sana bersamanya. Kejadian itu membuat para tentara yang berada di luar gedung langsung memberondongkan senjatanya ke arah gedung. Hal itu membuat Barney CS merasa terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa. Karena terjepit, akhirnya Barney menyalakan bom yang telah ia pasang di setiap sisi gedung. Gedung yang megah itu pun secara cepat meledak dan rata dengan tanah. Hal ini membuat sedikit para panik tentara dan menghentikan tembakan. Barney sedikit ada kesempatan untuk keluar dari gedung dan meneruskan aksinya melenyapkan para tentara-tentara baret merah. Let's go. Come on. Sementara itu si gundul yang melindungi James kabur halus menghadapi Tol dengan seru mereka bertarung saling banting saling piting. Pertarungan berakhir saat si dugul harus tewas terbakar. Dan seperti kebanyakan film, adegan akan diakhiri dengan aksi heroik sang pemeran utama. Barney mengejar James yang melawan Sandra. All happened, and then the picture. We're both the same. We're both dead inside. I came for her. Setelah saling adu mulut antara Barney dan James dengan gerakan yang tak seberapa, Barney pun bisa menembak James dan menewaskannya. Sana pun terbebas dari kezoliman James walaupun ayahnya harus menjadi tumbal kejahatan si James. Dan misi Barney dan tim pun selesai, pamirsa. Caga.